Coba. Bisa ada judulnya loh. Wah, kameranya melebu ya mas. Tak zoom. Kita cek koneksi dulu. Suaranya semana ya? Dari semana? Cek. Oke. Memang mantap. Enggak mau. Wah, saja ini kok. Berapa menit kan? Cukup 1 jam. Cek. 1 jam. Mau tak menggolek ke anu ya. Golek ke roll ya. Cek. Sama sehari ini rek. Cek. Banyak sih. Apanya mas? Baterai ini 95. Berani maju ra? Yo wani-wani dijejerke apa neng dijejerke? Ya, belakangnya deh. Belakangnya. Yang penting anunya enggak masuk. Dingin aja. Nah, ini tak bawa. Ini nanti tinggal tak nancep ya. Masuk gamping, tolong segera dimulai. Pamit, permisi. MC teman-teman harus siap-siap. Cek. Yang kami hormati Ustazah Umi Bibi beserta rombongan, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Aman atau beliau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Laskar Sekolah, ibu-ibu jamaah pengajian yang kami hormati. Terlebih dahulu karena kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, maka pada sore hari ini kita dapat hadir di tablik akbar dengan pembicara Ustazah Umi Pipik dalam rangka pembebasan tanah rumah kami Fatimah Azana di lokasi Depok, Jakarta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabatnya, serta pengikutnya sampai akhir. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Laskar Sekolah. 4. Sambutan Ketua Yayasan Al-Aman. 6. Pembukaan dari moderator. 7. Penyampaian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran oleh saudari Vini Olivia, semoga kita yang berada di majelis taklim ini senantiasa mendapatkan barokah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sambutan laskar sedekah yang akan disampaikan oleh saudari Sekar Melati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Sekar Melati dari Laskar Sedekah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliau kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dan semoga kita bisa bertemu dengan beliau di yaumul qiyamah nanti. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini dalam rangka menuntut ilmu bersama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada tim, kepada panitia yang telah bersedia menyiapkan waktu tenaganya walaupun dalam masa minggu ini, terutama untuk pihak Al-Aman yang sudah luar biasa menyiapkan acara ini dengan sangat baik, dengan Masya Allah keren banget ya. Selanjutnya
Staff Pelatih yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya kami mohonkan dari Ketua Yayasan Al-Aman yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina Husin Anawati SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kita rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul semua di Masjid Al-Aman yang berkah insyaallah dalam kegiatan tabligh akbar bersama PBB. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Yang kami hormati mimpi dalam posisi sedang dalam perjalanan di sampai di sini. Tim dari Laskar Sedekah yang luar biasa telah menyelenggarakan kegiatan safari dakwah mimpi dan kita berkesempatan di Al-Aman mendapatkan kesempatan untuk bisa kajian bersama mimpi yang insya Allah temanya ini untuk ibu ya, untuk para ibunya, para ibu kawan ibu gitu ya, karena anak-anak biasanya ada ya sebelah juga ibunya para ibu. Mudah-mudahan apa nanti akan kita mendapatkan pencerahan, semangat, insya Allah tidak ada ruginya ya, semua tidak ada ruginya. Saya mewakili Yayasan Al-Aman, ampunkan saya bukan ketua Yayasan Al-Aman. Saya mewakili Yayasan Al-Aman yang memberikan hargaan yang luar biasa atas kehadiran ibu jamaah yang bisa hadir pada sore hari ini, dan kita harapkan pertemuan kita pada sore hari ini melimpahkan begitu besar karunia dan keberkahannya sehingga kita tadi hadir dengan senang hati, berangkat ke rumah dengan senang hati, dan diharapkan ketika kita pulang kembali dari sini semakin senang hati karena mendapatkan berbagai macam pencerahan. Sebelum pengajian dimulai, mohon kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan Yayasan Al-Aman. Yayasan Al-Aman ini memiliki berbagai macam program. Ada beberapa majelis yang membawainya. Ada program di bawah majelis ketakbiran. Salah satunya adalah kajian-kajian pengajian baik di sore hari atau maghrib, ba'da isya, pengajian ahad pagi. Ini juga ada jamaah ahad pagi ya. Coba saya cek yang jamaah ahad pagi, yang wali santri TPA Al-Aman, yang jamaah sore hari mungkin atau mungkin para tamunya sasi yang jamaah takif hadirnya yang Selasa setiap pasal pagi ada beberapa kegiatan. Kemudian selain kajian-kajian oleh majelis ketakbiran juga ada yang namanya program Markas Quran MGMA yang kegiatannya salah satunya dilaksanakan pada Sabtu malam ba'da isya. Itu bagi jamaah yang ingin belajar untuk membenarkan bacaan. Ada beberapa tahsin, monggo bisa ikut bersama kalau ada yang ingin ikuti tahsin. Kemudian ada program dengan yang kegiatan di bawah majelis pendidikan yaitu Taman Pendidikan Al-Quran TPA setiap Senin sampai dengan Kamis sore. Kemudian ada juga yang namanya Badan Usaha Milik Masjid. Ada pencucian mobil, pencucian motor, ada toko Al-Aman, ada angkringan. Jadi nanti misalnya ibu-ibu atau bapak dalam perjalanan kelelahan ingin dahar, ada angkringannya sambil menunggu motornya dicuci, mobilnya dicuci. Kemudian ada juga program pengajian ibu-ibu, ya pengajian antar blok seluruh blok di Al-Aman setiap Jumat kedua. Ini ada pengajian ibu di antara blok seluruh blok yang ada di wilayah sekitar Masjid Al-Aman. Beberapa program kegiatan masjid yang dalam rangka mengamalkan masjid dan kegiatan masjid ini dalam rangka mengamalkan masjid menggembirakan semua jamaah sehingga kita insya Allah memuliakan dengan berbagai macam kegiatan semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Saya kira saya
kayaknya lagi insya Allah. Nah pas nanya disuntik bisu, pas wajahnya ceria bertanya, ya insya Allah dijawab. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan untuk sore hari ini sampai selesai cuaca cerah, kita pulang dengan cuaca juga cerah meskipun satu lagi kondisi mendung. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan Masjid Al-Aman seperti yang diharapkan merupakan sentra representasi masjid yang paling baik di Jogja Barat untuk berbagai macam kegiatan dakwah yang melibatkan berbagai macam kalangan maupun dalam rangka meningkatkan kita. Terima kasih dari saya kembali MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Lia yang telah dengan memberikan sambutannya untuk mewakili Ketua Yayasan Al-Aman. Selanjutnya kami informasikan bahwa pada saat penyampaian materi oleh Ustazah Umi Bibi akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudari Dwi Agnes Setianurul SPD. Beliau berprofesi sebagai seorang penulis dan sekarang masih menjadi mahasiswa S2 di Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu kami panggil moderator kita Mbak Dwi Agnes Suryaminggu. Monggo Mbak. Silakan. Uhaikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul barakah, bitahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkatlah Allah Subhanahu wa taala, ya ibu-ibu ya, kita semua bisa berkumpul bersama, ikut bersama dalam majelis ilmu yang masya Allah kenikmatan ini kenikmatan yang tidak semua orang dapatkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena atas kebaikannya yang banyak yang melimpah yang tiada tara yang tidak bisa kita hitung, yang tidak terhingga, akhirnya kita bisa dibersamakan bersama. Insya Allah nanti akan dibersamai dengan Ustazah kami ini. Salam dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini ibu-ibu sudah siap mengikuti kajian. Sudah ya. Di sini semuanya ini ya apa? Semua ya bu ya, tidak ada yang ngantuk ya. Alhamdulillah ya. Sudah mendapatkan teh semuanya? Sudah, alhamdulillah. Karena waktunya juga sudah sore ya. Bagaimana kalau kita mulai saja ibu? Iya, setuju ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan basmalah bersama untuk menyambut teknik, boleh? Ya, wahid bisnasalas, bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Ustazah Umi Bibi untuk bisa hadir ke depan. Assalamualaikum Umi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama', subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi 'adada ma baina dhalik, subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah kumpulkan kita di sore hari ini ya, dalam keadaan sehat afiat. Insya Allah, semoga semuanya sehat. Bu, sehat semuanya? Kenapa pada lemes? Kalau sehat semangat. Kayak saya aja semangat mau ketemu ibu-ibu. Ini ibu-ibunya loyo semuanya. Sehat Bu? Gitu, sehat semua. Jadi saya makin semangat. Kalau ibu-ibunya lemes nanti saya ikutan lemes. Ya, saya belum pulang Bu, ya, jadi Bu Toyib gak pulang-pulang ke rumah. Dari mulai ke Palupo di Makassar, ya, dari Makassar ke Palupo, Palupo ke Jakarta, Jakarta cuma transit doang, Jakarta cuma transit ke Jakarta cuma transit Bu. Allah, baik. Lalu Jakarta langsung terbang ke Jogja. Jadi belum sempat istirahat, langsung terbang ke Jogja. Nyampe malam, pagi udah di sini. Nah, ingin ketemu ibu-ibu ya. Tadi dari pagi sudah di Allah Ta'ala. Curahan rahmat Allah nih ya, sore ini nggak terlihat oleh mata kita, nggak terlihat ya. Kalau cucuran rahmat Allah ini terlihat oleh mata kita Bu, ya, orang rela merangkak untuk datang ke majelis. Kalau cucuran rahmat Allah ini terlihat oleh mata kita ya, sore ini orang mau rela datang ke majelis dengan merangkak. Maka majelis itu ya dipenuhi dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majelis ilmu itu adalah taman surga Ibu. Ya. Ini adalah taman surga. Kita mau masuk pintu surganya Allah harus melewati tamannya dulu Bu. Gak bisa langsung masuk pintu surganya, harus melewati tamannya dulu. Taman surganya ya majelis zikir, majelis ilmu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, bergembiralah kalian saat kalian melewati taman surga. Bergembiralah kalian saat kalian bisa duduk di taman surga ya. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang di dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, masalah di rumah hilang, Bu. Saya nggak nyaman pakai ini. Allah Allah. Allah, Papa saya pegang aja Pak. Ya, jadi lupa saya mau ngomong apa Bu. Ini urusan semua nggak kelar-kelar. Taman surga, majelis ilmu, taman surga, majelis zikir, taman surga, kata Rasulullah. Maka bergembiralah kalian saat kalian bisa duduk di taman surga, di majelis. Mau masuk pintu surganya Allah, gak langsung masuk pintu surga, Bu. Harus melewati tamannya dulu. Seperti ibu mau masuk rumah, langsung masuk pintu rumahnya atau harus lewat terasnya dulu? Harus lewat terasnya dulu. Begitu juga mau masuk pintu surganya Allah, harus melewati tamannya dulu. Seperti ayat ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat, qalbun salim. Hatinya nggak ada nih namanya penyakit-penyakit hati. Duduk di majelis, hatinya damai semuanya. Nggak ada punya dengki sama orang, nggak ada sombong sama orang. Ya, karena hatinya pengen dapat rahmatnya Allah. Karena hatinya pengen dapat hidayah dari Allah. Dia selamatkan hatinya. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Kita dihadir di majelis, insya Allah di majelis ilmu ini banyak perkumpulan orang-orang soleh. Ya, orang-orang saleh insya Allah. Setidaknya kalau kita belum jadi orang saleh, ya, kumpul bersama orang-orang saleh, Bu. Jadi kecipratan salehnya. Setidaknya kalau kita belum jadi orang saleh, dekati orang-orang saleh. Ikuti apa yang dilakukan orang-orang saleh. Insya Allah kita ikut-ikutan jadi saleh. Gak apa-apa Bu, ikut-ikutan jadi saleh daripada ikut-ikutan yang lain. Ya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Dan ayat terakhirnya Allah katakan, dan masuklah ke surgaku. Surganya ditaruh di akhir, Bu. Berarti jelas kita mau masuk surganya Allah harus ada perantaranya. Tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Kita duduk di majelis ini pasti hati kita tenang, damai. Diajak zikir, diajak tadi dengerin baca Quran, gitu. Tenang hati, di rumah punya masalah, datang ke majelis, diajak zikir, lupa dengan masalahnya. Tenang, karena diajak ingat Allah. Orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia, mereka orang-orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang tenang karena hanya dengan mengingat Allah. Karena hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku di majelis perkumpulan orang-orang yang soleh. Kita diajak sama ustazahnya, sama ustadznya yang menyampaikan materi, diajak untuk kenal Allah, diajak untuk semakin taat sama Allah. Ya, kalau kita sudah taat kepada Allah, menghasilkan amal soleh. Kita mau beramal soleh. Dari amal soleh inilah yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita masuk ke pintu surganya Allah. Ini, maka majelis ini adalah taman surga. Maka berbahagialah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam
Untuk kekasih Allah, manusia sempurna, manusia yang diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam, manusia yang diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia, ya. Manusia yang hari-harinya memikirkan umatnya, manusia yang hartanya dihabiskan di jalan Allah untuk umatnya, manusia yang waktunya, tenaganya, fikirnya, nyawanya semua untuk umatnya, untuk mengenalkan Allah kepada umatnya, untuk mengenalkan Islam kepada umatnya. Di zaman yang jahiliyah gak mudah perjuangan beliau, gak mudah perjuangan beliau. Makanya kenapa kita harus bersyukur dengan nikmat Islam, nikmat iman. Karena kalau kita lihat perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan iman, ngajak orang-orang supaya beriman, gak mudah perjuangannya, Bang. Mendapatkan teror fisik, dicaci, dimaki, bukan cuma dicaci, dimaki, dilemparin batu hingga berdarah-darah beliau, diludahi, dilemparin kotoran, diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Gak mudah perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menyebarkan Islam, dalam mengenalkan Allah, dalam mengajak kita untuk kita ini beriman kepada Allah. Gak mudah. Di saat orang-orang masih jahiliyah, Tuhannya adalah berhalanya yang menjadi Tuhan-Tuhan mereka, gak mudah. Maka kita bersyukur, bersyukur dengan perjuangan ini, dengan iman kita. Walaupun iman manusia ini naik turun, betul gak Bu? Iman kita ini naik turun Bu. Kalau imannya lagi kencang, Masya Allah, rajin sholatnya. Sholat duha aja bisa 12 rakaat. Kalau imannya lagi kencang nih, maksimal 8 rakaat deh, imannya lagi kencang. Besok imannya lagi turun, oleng. Sholat 2 rakaat duha aja males. Ya, ini kalau imannya lagi turun, ya, iman manusia naik turun. Dan gak ada yang bisa menjamin kita nih manusia bisa istiqomah dengan amalan kita. Hari ini 8 rakaat duha, besok bisa turun 4 rakaat, bisa turun 2 rakaat, bisa enggak sama sekali. Betul kan Bu? Gak ada yang bisa menjamin istiqomah. Malam ini kita tahajud rajin, ya, bangun tahajud, besok bablas, kita bangun lagi. Gak ada yang bisa istiqomah kita. Hari ini kita buka Quran, baca Quran, besok lupa Qurannya seharian gak dibaca. Nah ini, ya, makanya memang perlu sekali kita sabar dalam beramal saleh. Ini, ya, sabar dalam beramal saleh. Maka sholawat dan salam untuk manusia yang sempurna akhlaknya, yang menyempurnakan akhlak manusia, yang penuh kesabaran dalam membimbing kita, dalam mengenalkan Allah kepada kita, dalam menyebarkan Islam, agama yang penuh dengan rahmat. Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhir hayatnya beliau yang dipanggil siapa Bu? Sakaratul mautnya beliau yang dipanggil siapa? Kita umatnya. Yang dipanggil kita Bu, saking cintanya sama kita. Ya, maka contohlah kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Walaupun jauh kita dari akhlak beliau, jauh kita dari sabarnya beliau, Masya Allah, jauh banget Bu. Ya, beliau orang yang sangat-sangat sabar kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang. Hujannya sampai sini. Oh, sabarnya beliau terhadap orang-orang yang membenci beliau, beliau sabar. Sabar ini akhlak yang membuat kita insya Allah bisa ikhlas Bu. Orang yang kepengen ikhlas itu dimulai dari sabarnya dulu. Sama halnya kita mau beramal soleh, kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan ikhlas dalam melakukan amal soleh.
Maka beramal soleh pun butuh kesabaran. Beramal soleh butuh kesabaran. Ya. Karena kalau kita nggak sabar, jatuhnya kita nggak ikhlas. Ya. Mesti pelan-pelan, continue, istiqomah. Walaupun banyak pertanyaan, istiqomah itu susah, Umi, kan gitu. Betul nggak, Bu? Nggak ada yang bisa jamin kita bisa istiqomah. Susah karena kita nggak biasain. Kalau kita udah tahu istiqomah susah, biasakan, dilatih. Kalau kita nggak latih, kita nggak akan terbiasa. Maka istiqomah supaya kita bisa mudah menjalankan istiqomah, continue, walaupun sedikit tapi kita continue. Jangan kita melakukan hal yang banyak, ya, besoknya lupa, besoknya enggak. Tetapi yang sedikit dulu, tapi kita istiqomah, kita rutinkan, kita nikmati, kita mau meluangkan untuk Allah. Istiqomah itu kita berkorban waktu untuk Allah. Allahnya jangan dikasih sisa, Bu. Jangan dikasih waktu sisa dari urusan kita. Sisa-sisa buka sosial media, seharian buka sosial media, seharian nonton TV, baru sisanya dikit waktunya buat baca Quran. Ya, Allahnya dikasih sisa. Ya, Bu, dikasih makanan sisa aja gak mau. Ya, ini Allahnya dikasih sisa. Maka istiqomah, tipsnya korbankan waktu kita dulu untuk Allah. Latih mata kita, bangun tidur, kasih alarm matanya, buka Quran dulu. Baru selebihnya mau buka sosial media, mau nonton TV silahkan. Tapi yang pertama untuk Allah dulu. Wujud syukur dari mata kita. Bangun tidur, mata masih bisa melihat, yuk buka Qurannya. Ini, latih matanya untuk fokus baca Quran. Ini istiqomah. Luangkan waktu dulu untuk Allah. Jangan dikasih sisa. Karena kalau dikasih sisa kita nggak bakalan istiqomah, Bu. Ya. Kalau Allahnya dikasih akhir, kita bakalan istiqomah. Bahkan kalau kita punya masalah, ibu-ibu hubungan dengan suami nggak baik, punya masalah dengan suami, punya masalah suami punya masalah dengan istri, hubungannya nggak baik. Ibu punya masalah dengan anak, hubungannya dengan anak nggak baik. Anak punya masalah dengan orang tua, hubungannya nggak baik. Menantu punya masalah dengan mertua, hubungannya nggak baik. Mertua punya masalah dengan menantu, hubungannya nggak baik. Ipar sama ipar semua. Pekerjaan kita nggak baik. Kenapa? Tanya pada diri kita. Punya masalah nggak kita sama Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Tanya sama diri kita. Karena kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita nggak punya masalah dengan Allah, sholat tepat waktu, yang Allahnya nggak kita kasih sisa, kita fokusnya ke Allah dulu, maka Allah perbaiki, Bu. Hubungan dengan suami jadi baik, suami hubungan dengan istri jadi baik, hubungan dengan anak jadi baik, hubungan dengan makhluk lainnya jadi baik, pekerjaan jadi baik. Karena ini janji Allah, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki segala urusannya di dunia. Ini yang harus kita pahami. Jadi saat kita punya masalah, saat kita punya ujian, dikasih ujian, gak selesai-selesai, dan kita gak bisa menyelesaikan masalah kita, tanya sama diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sudah benarkah sholat kita? Sudah menempatkan Allah belum prioritas kita di hati kita, dalam diri kita? Sudah libatkan Allah belum dalam segala permasalahan kita? Ini. Karena kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan dengan apapun, dengan pekerjaan kita, rezeki kita, semua dimudahkan oleh Allah. Ini kalau berbicara soal akhirat. Yang ngejar akhirat, dunia diikutkan sama Allah, Bu. Tapi yang fokusnya hanya buat dunia saja, Allah akan berikan dia sibuk dengan dunia. Akhiratnya nggak diikutkan oleh Allah. Tapi kalau kita fokusnya dengan akhirat, dunianya akan diikutkan oleh Allah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, Bu. Umar bin Khattab pernah mengatakan,
orang yang cerdas, orang yang memikirkan bekal kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi, mengatakan orang yang cerdas, orang yang memikirkan bekal kehidupan setelah kematiannya. Saya tanya sama ibu-ibu, setelah mati akan ada kehidupan nggak? Akan ada kehidupan nggak? Apalagi malam pertama di alam kubur. Mules dengernya Bu. Ya Bu ya. Kalau malam pertama pengantin mah jangan ditanya, nggak bakalan bikin mules. Ya Bu ya. Tapi malam pertama di alam kubur Bu, aduh deg-degan. Kita masih hidup aja ngebayangin, ya Allah, pertanyaan apa nanti yang saya terima, ya Allah. Bisa nggak saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya Allah, dengan amal soleh saya yang sedikit ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, mengingatkan orang yang cerdas, ya, yang mempersiapkan bekal kehidupannya setelah kematian. Karena setelah kematian perjalanannya panjang ibu-ibu, panjang banget. Sampai nanti kita dibangkitkan, kita kiamat, dibangkitkan semuanya. Berarti perjalanan mereka-mereka yang sudah mendahului kita panjang. Setiap hari ada siksa kubur Bu, setiap hari ada pertanyaan atas amal soleh yang kita lakukan di dunia, atas waktu yang kita lakukan di dunia. Setiap hari sampai nanti kiamat dibangkitkan semuanya. Nah kita yang masih hidup perjalanannya singkat. Hari ini kita kumpul, besok belum tentu kita bisa kumpul seperti ini. Malam nanti kita tidur, belum tentu dibangunkan Allah lagi besok pagi, dikasih nafas lagi sama Allah, belum tentu. Ya, karena syaratnya mati nggak nunggu tua dulu Bu. Yang muda juga banyak yang mati, betul nggak Bu? Syaratnya mati nggak harus nunggu sakit parah dulu Bu. Yang sehat banyak yang mati. Syaratnya mati karena waktu kita di dunia habis. Tapi apakah kita tahu kapan waktu kita di dunia ini habis? Tahu ibu-ibu kapan ibu-ibu waktunya habis di dunia? Nggak ada yang tahu. Bahkan beliau almarhum guru kita, suami saya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, apakah beliau tahu umurnya 40 tahun ya, bakalan selesai di dunia umur 40 tahun? Nggak ngira Bu. Saya pun nggak akan ngira beliau waktunya di dunia habis usia 40 tahun kan gitu. Nah kita, saya saat ini 46 tahun usia saya nggak bakalan tahu apakah setahun lagi saya masih panjang umur, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak tahu. Nanti malam tidur aja belum tahu besok pagi Allah masih kasih nafas atau enggak. Betul nggak Bu? Berarti perjalanan kita di dunia singkat sekali. Maka orang yang cerdas tadi, yang mempersiapkan bekal kehidupannya setelah kematian, berarti yang masih hidup, setiap waktu yang diberikan oleh Allah jadikan amal soleh. Kalau enggak rugi Bu. Kenapa setiap waktu harus diisi dengan amal soleh? Setiap waktu itu Bu, kita harus punya wiridan-wiridan, harus punya sesuatu yang kita istiqomahkan. Wiridan sholat pagi sebelum rutinitas kita sholat duha 4 rakaat deh ya, dirutinin setiap pagi. Itu wiridan kita, wiridan sunnah paginya sholat duha 4 rakaat istiqomahin terus, itu yang menjadi wiridan kita ya. Wiridan sholat kita 4 rakaat duha, besok nikmat yang 4 rakaat, tambahin lagi deh jadi 6 rakaat. Ini jadi wiridan kita tiap pagi Bu ya. Gak mau memanfaatkan waktu, meluangkan waktu dengan sia-sia ya. Wiridan sedekah apa ya? Oh, kalau gak punya materi uang buat disedekahin, di rumah saya banyak banget nih makanan,
di zaman Nabi, Bu, ada seorang yang bersedekah dengan makanannya. Setiap pagi dia keluar, di saat subuh dia keluar membawa makanan, Bu. Setiap subuh dia keluar, dia bawa makanan yang ada di rumahnya. Dia keluar rumah, dia cari orang, dia kasih makanan. Itu sedekahnya setiap pagi. Suatu ketika, di saat dia keluar membawa makanan subuh, dia tidak mendapati orang, Bu. Tidak ada orang yang bisa dia kasih sedekah. Lalu ada keledai, tahu keledai ya, Bu? Dia kasih makanan itu kepada keledai. Ya karena gak ada orang yang disedekahi. Karena saking dia menjadikan sedekah ini wirid paginya, akhirnya dia sedekahkan dengan keledai. Maka asbab sedekahnya ini, asbab sedekah pada keledai inilah yang membawa dia menjadi penghuni surga. Allah ridho. Bukan berarti kita harus cari keledai, enggak. Maksudnya dia gak mau makanan yang sudah dia bawa, makanan yang sudah dia niatkan, dia keluar dari rumah membawa makanan, dia gak mau dibawa pulang lagi. Itu maksudnya. Maka saat gak ada orang dia menemukan keledai, ya dia kasih ke keledai sedekahnya gitu. Jadi intinya kalau kita udah punya niat baik, ya, terus kita mau melakukan, kita udah keluar rumah punya niat baik, ya jangan sampai kita bawa lagi kan gitu. Ya. Kita berikan. Ini yang membawa wanita tersebut akhirnya masuk surga atas keriduan Allah. Jadi itu. Maka manfaatkan ya. Wirid dan sedekah ada yang kita sedekahi. Nah, sholat duha 4 rakaat tadi, Bu, itu adalah sedekah persepian. Sepi-sepi kita ini harus kita ajak sedekah, Bu. Nah, sholat duha adalah sedekah persepian. Sedekah kita untuk persepian kita itu sholat duha. Ada yang harus kita sedekahi. Baca Quran, jadikan wiridan kita. Mau tidur, baca Quran. Bangun tidur, baca Quran dulu, kan gitu. Ini kita harus punya wiridan, Bu. Ya, wiridan Quran itu apa? Wiridan sedekahnya apa? Harus ada yang kita istiqomahkan istilahnya, kan gitu. Jadi manfaatkan setiap waktu. Orang yang cerdas memanfaatkan setiap waktu untuk beramal soleh. Kenapa, Bu? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Setiap waktu harus dibuat amal soleh. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngulang waktu yang kemarin kita tinggalkan. Kemarin seharian kita nggak baca Quran, lupa karena asik nonton TV, asik buka sosial media, kita nggak baca Quran. Lalu besoknya kita mau pulang buat baca Quran, Allah udah ambil nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Ya, jadi paham ya, Bu ya. Orang yang cerdas yang mengumpulkan bekal setelah kehidupan kematiannya. Jadi saat dia masih hidup, dia jadikan waktu yang diberikan oleh Allah untuk beramal soleh. Setiap waktu harus ada amal yang dia lakukan. Karena setiap amal akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis, kita gak bisa beramal soleh lagi. Yang ada nanti nyesel. Dunia nyata, Bu. Akhirat, hari ini dunia nyata buat kita. Kita masih tinggal di dunia, hari ini dunia nyata. Akhirat jadi bahan cerita. Masih lama, kita masih muda, pede banget. Padahal syarat mati gak harus tua dulu, yang muda juga mati. Tapi kepedean dengan usianya, masih muda, ntar aja lah. Pakai jilbabnya, nutup auratnya, ntar aja. Kalau udah punya suami, sekarang masih muda, takut gak laku tanpa pakai jilbab. Takut gak dapat pekerjaan, ntar aja deh. Ya. Taatnya nanti aja. Belum sempat punya suami, Allah udah ambil nyawanya. Nauzubillah. Maka dunia nyata, akhirat cerita. Tetapi nanti saat kita sudah mati, habis waktu kita di dunia, akhirat tampak nyata, Bu. Siksa kubur ada,
keadaan di kubur nyata, baru tuh dunia jadi bahan cerita. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya sholat. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya sedekah. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya baca Quran. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya tutup aurat. Minta sama Allah waktu sehari, nggak mungkin. Waktunya adanya di dunia. Ya, di alam kubur tinggal pertanggungjawabannya saja. Kan gitu. Akhirnya akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita dengan penyesalan-penyesalannya. Maka sekarang kita yang ada di sini, dunia nyata. Yuk jadikan akhirat ini ya menjadi kenyataan kita, bahwa nanti kita pengennya kita selamat di alam kubur. Maka jadikan dunia ini tempat kita beramal soleh. Ibarat pohon, Bu. Ibu di rumah punya pohon. Ya, tapi kalau pohonnya nggak dirawat, nggak disiram, nggak dikasih pupuk, ya pohonnya bakalan mati. Bagaimana bisa manen, kan gitu. Kita punya pohon di rumah, gimana pohonnya supaya hawanya enak, adem, dingin? Ya kita siram, kita rawat. Ya. Ini diri kita di pohonnya, Bu. Diri kita pohonnya. Kalau pohonnya ini nggak dirawat, selagi sehat nggak dirawat, nggak disiram, ya gimana kita bisa manen dengan baik? Ya, ini pohonnya. Maka dirawat biar akarnya ini kuat nih, kuat buat ibadah, kuat buat sholat, kuat buat baca Quran. Ini, ya, biar menghasilkan amal-amal soleh. Ini kendaraan kita, Bu. Ini kendaraan kita. Tubuh kita nih kendaraan kita, mata kendaraan kita, pakai kendaraan ini dengan sebaik-baiknya. Telinga kendaraan kita, pakai buat beramal soleh dengan baik. Lisan kendaraan kita, pakai buat beramal soleh dengan baik. Tangan kaki kendaraan kita, pakai buat beramal soleh dengan baik. Sebelum nanti kendaraan terakhir kita apa, Bu? Di atas pundak. Bisa di atas pundak anak-anak kita, bisa di atas pundak suami, bisa di atas pundak sahabat kita, bisa di atas pundak saudara kita. Urung batang kendaraan terakhir kita. Dan kendaraan yang menemani kita nanti di alam kubur, amal soleh. Ya. Maka saat ini kendaraan kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan di alam kubur panjang. Namanya perjalanan berarti butuh kendaraan. Ibu-ibu mau ke sini pasti ada yang bawa mobil, ada yang naik motor. Ya Bu ya, butuh kendaraan untuk bisa sampai ke sini. Perjalanan yang panjang di dalam mobil pasti ibu-ibu bawa bekal walaupun cuma minum. Pasti ada bekalnya di dalam mobil. Ya. Kalau kita haus tinggal minum, apalagi perjalanannya panjang. Kalau nggak bawa bekal di tol yang tolnya panjang, kalau nggak bawa bekal repot kita. Haus, lapar, mau berhenti di mana nggak ada makanan. Kendaraan nggak bakalan jalan kalau nggak ada bahan bakarnya. Maka harus diisi bahan bakar. Kendaraan itu adalah diri kita. Nih, kendaraan kita nih kita. Selama di dunia, tubuh kita adalah kendaraan kita. Bahan bakarnya apa, Bu? Sholat. Bahan bakarnya apa, Bu? Sedekah. Bahan bakarnya apa, Bu? Baca Quran. Ini. Karena kalau kendaraan ini sehat gak dipakai, gak diolesin bahan bakar, gak dikasih bahan bakar, kita punya mobil gak ada bahan bakarnya, gak bakalan jalan, Bu. Betul kan? Punya mobil gak ada bensinnya, gak bakalan jalan. Kita, kendaraan kita gak ada bahan bakarnya, sehat gak dipakai buat ibadah, lama-lama maksiat. Kita pakainya maksiat. Ya. Tapi ini tubuh kita kendaraan. Ya. Bahan bakarnya diolesi nih. Mulutnya diolesi dengan bacaan-bacaan Quran, zikir. Ya. Olinya tuh itu, Bu. Zikir. Matanya diolesi dengan apa? Baca Quran. Kalau kita nih, Bu, yang udah tua-tua kayak saya nih, Bu ya, melihat yang kecil-kecil gini gak kelihatan, Bu. Gak kelihatan, dimajuin apa lagi. Ya Bu ya.
mesti pakai bantu kacamata. Tapi kita yakin bahwa Al-Quran itu syifa, obat. Lihat, saya punya teman Bu, teman saya nih udah apa nih, kalau nggak bisa melihat, nggak bisa baca tuh apa? Silinder ya, silinder ya, udah bukan minus lagi, silinder. Baca nggak kelihatan, mesti pakai kacamata. Kacamatanya udah tebel banget, sampai pegel dia matanya Bu, ya sampai membekas. Kalau pakai kacamata sampai membekas kalau pakai kacamata lama-lama. Akhirnya karena dia yakin Al-Quran adalah syifa, obat, dia doa sama Allah, ya Allah, Al-Quran ini adalah syifa, obat. Saya minta sama Engkau yang memiliki Al-Quran, yang menciptakan Al-Quran, saya kepingin mata saya sembuh karena Al-Quran. Dia taruh kacamatanya, dia fokusin pelan-pelan, dia fokusin satu huruf. Bu, kita baca satu huruf aja dapat pahala. Dapat pahala. Dia fokusin lagi, dilihatin lagi terus pelan-pelan dengan sabar. Makanya kenapa sabar beramal soleh? Kalau kita sabar beramal soleh mendatangkan rahmat, mendatangkan pertolongan dari Allah. Dia pelan-pelan dia fokusin. Bu, lama-lama hilang tuh silindernya, hilang. Dia bisa baca Quran tanpa pakai kacamata. Yang tadinya kacamatanya tebal banget, karena dia latih, dia yakin Al-Quran menjadi syifa. Asal kitanya yakin Bu, Al-Quran menjadi penolong. Al-Quran adalah mencakup semua masalah kehidupan itu Al-Quran. Ibu punya masalah, mau tanya soal hak waris, ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Maka dia latih matanya membaca Quran, sembuh atas izin Allah. Maka ini bahan bakar tubuh kita, kendaraan kita. Pakai olesi, ya. Mobil kalau mesin kalau udah macet diolesi pakai oli. Tubuh kita nih kalau udah pada macet nih diolesi. Kasih haknya, matanya olesi dengan apa? Quran, ya. Lisannya, ya. Kalau udah capek gibah Bu, zikir istighfar, ya. Lama-lama hilang gibahnya, ya. Diolesi, ya, dengan zikir, dengan istighfar, gitu. Telinganya, tangan, kaki, semuanya ini kendaraan. Ya. Perlu bahan bakar, bahan bakarnya tadi sholat. Ya. Lalu dengan bahan bakar ini, ya, dengan sholat menghasilkan apa Bu? Pahala. Ya. Pahala inilah bekal kita. Kita sholat dapat pahala, kita baca Quran dapat pahala, kita sedekah dapat pahala. Ini bekal kita ini yang kita bawa nanti di alam kubur. Perjalanan yang sangat panjang, ini yang kita bawa. Maka manfaatkan kendaraan kita, karena nanti di hari kiamat tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba. Di hari kiamat akan ditanya yang pertama umurnya. Dimanfaatkan untuk apa umurnya saat dia masih muda? Maksiat atau taat? Yang ditanya umurnya yang pertama. Yang kedua yang ditanya apa? Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Yang kedua yang ditanya hartanya. Dia manfaatkan apa hartanya? Untuk sedekah di jalan Allah atau hanya untuk bermaksiat, berfoya-foya di dunia? Ditanya hartanya. Dari dapat hartanya dari halal atau haram? Ditanya hartanya. Uang yang dia dapat, dia belikan makanan yang masuk apakah halal atau haram? Nanti ditanya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Yang akan ditanya tentang ilmunya. Selagi di dunia dimanfaatkan apa ilmunya. Kadang kita banyak ngaji Bu, ya. Para perempuan ini hobi banget ngajinya. Ada majelis taklim dia datang, besok ada majelis taklim lagi dia datang lagi. Di mana aja ngaji, ya, berarti ilmunya udah banyak. Ya. Tiap hari ngaji, tetapi takaran ilmu Bu, bukan berapa banyak kita hadir di majelis. Ukuran ilmu bukan berbangga-bangga kita hadir majelis terus pasang status di mana-mana. Biar orang tahu dia masih sibuknya ngaji mulu, Masya Allah. Hobinya ngaji mulu.
Ya, ukuran ilmu bukan itu. Bukan ngaji di mana-mana pasang status, enggak. Tapi ukuran ilmu dari hadirnya majelis kita dimanapun itu, berapa banyak hadir majelis, harus mampu merubah, harus mampu membawa perubahan dalam diri kita. Bicaranya kita berubah, pakaian kita berubah. Maksudnya gimana, Umi? Ya, dari ngaji ini mampu membawa perubahan kita, bicaranya berubah. Yang tadinya demen gibah, demen namimah, yang hobinya marah-marah, hobinya ngumpat orang, udah berubah Bu, udah seneng ngaji, udah banyak dapat ilmu. Jadi bicaranya harus berubah, udah gak seneng gibah lagi, gak ridho nih kayaknya nih lisannya dipakai buat ngomongin orang, gak ridho. Karena ini kendaraan dia yang kelak nanti kendaraan ini akan bertanggung jawab kepada yang memiliki kendaraan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak ridho, maka bicaranya harus berubah. Kalau enggak sayang, pakaiannya berubah. Maksudnya pakaiannya berubah gimana, Umi? Apakah kayak saya? Enggak. Cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surganya Allah, Bu. Belum dapat jaminan nih cadar saya buat saya masuk surganya Allah, belum. Tapi bagaimana pakaian? Saat kita sudah sering hadir majelis, pakaian kita harus berubah yang seperti apa? Jadikan pakaian kita pakaian malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak zamannya lagi kita ngaji buat bermewah-mewahan, ya, buat bertabarut. Datang ngaji, mewah banget, tabarut dandannya menor banget, ya, pakaiannya luar biasa, sampai orang pada ngeliatin, ya kan? Udah gak gitu, Bu. Tapi menjadikan diri kita punya rasa malu, menjadikan diri kita yang dengan pakaian kita ini menjaga fitnah kita, ya, dari pandangan orang lain. Udah nggak tabarut, malu dengan pemimpin wanita, Bu. Siapa pemimpinnya wanita di surga? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu nanti putri Rasulullah yang memimpin kita di surga, Bu. Rugi kita wanita dunia. Di dunia kita nggak pernah melihat sosok Sayyidah Fatimah, kecantikannya seperti apa kita nggak pernah melihat, dimimpikan juga belum. Tapi nanti kita nggak satu barisan dengan Sayyidah Fatimah, rugi. Sayyidah Fatimah wanita yang menjadi pemimpin kita nanti di surga. Bahkan Allah sangat memuliakan, saking beliau Sayyidah Fatimah memuliakan dirinya, menjaga auratnya dengan sebaik-baiknya. Beliau menjadi wanita yang tidak pernah dipandang laki-laki. Bahkan beliau tidak pernah memandang laki-laki selain mahramnya, terkecuali ayah dan suaminya. Selain itu beliau tidak pernah memandangnya. Suatu ketika, Bu, di saat Rasulullah duduk di majelis, Rasulullah menyampaikan, ya, mengajar. Lalu Rasulullah mengingat satu ayat Allah yang tentang ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing. Rasulullah langsung menangis, Bu, sedih. Apakah ini termasuk umatku? Menangis Rasulullah. Begitu mendengar ayat ini, ingat tentang ayat ini bahwa semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing, Rasulullah menangis. Ingat, apakah ini termasuk umatku? Tangisannya Rasulullah saat itu gak ada yang bisa memberhentikan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha menghentikan tangisan Rasulullah, tapi gak bisa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut menangis. Umar bin Khattab, ya, berusaha menghentikan tangisan Rasulullah, gak bisa. Umar bin Khattab pun ikutan menangis. Siapa yang bisa menghentikan tangisan Rasulullah? Hanya putri tercintanya Fatimah. Maka suami dari putri Rasulullah ini, Sayyidina Ali, sahabat dan sekaligus menantu Rasulullah, pulang menemui istrinya. Ya istriku Fatimah bintu Rasulullah, ayahmu sedang menangis dan tidak ada yang bisa menghentikan tangisan ayahmu terkecuali engkau. Maka Fatimah putri tercinta ini, ya, tidak bisa mendengar kalau ayahnya nangis itu, dia tidak bisa dengar itu, Bu. Dia langsung buru-buru mendatangi ayahnya. Begitu sampai masuk ke masjid, begitu Fatimah masuk ke masjid, seluruh pandangan mata tertuju kepada Sayyidah Fatimah. Dan seluruh pandangan mata
bertakbir Allahu Akbar sambil menangis. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seluruh mata laki-laki semua ini memandang Sayyidah Fatimah saat masuk ke dalam masjid dan mereka bertakbir menangis? Apa penyebabnya yang menyebabkan mereka seperti itu? Apakah melihat kecantikannya sosok Sayyidah Fatimah putri Rasulullah? Enggak. Sayyidah Fatimah orang yang sangat-sangat menjaga kulitnya, menjaga auratnya, yang sangat hebat sekali dalam menutupi auratnya. Tak sedikit pun kulitnya tampak, wajahnya tak sedikit pun terlihat. Hatta matanya saja Bu, nggak terlihat, nggak kayak saya masih kelihatan matanya. Orang masih melihat, oh itu saya, oh pipi kelihatan dari matanya kan gitu. Sayyidah Fatimah nggak terlihat sama sekali Bu. Ya, matanya juga nggak terlihat. Kalau ibu lagi ke umroh, mungkin banyak melihat wanita-wanita di sana sebagian yang benar-benar tertutup wajahnya. Nah itu pakaiannya Sayyidah Fatimah. Gak bisa dipandang oleh laki-laki. Bahkan beliau pun gak pernah memandang laki-laki, tertunduk. Maka kenapa semuanya menangis dan bertakbir? Apa yang menyebabkan Bu? Karena pakaian yang dipakai Sayyidah Fatimah, pakaian yang dipakai putri tercinta Rasulullah, pakaiannya penuh dengan 20 tambalan Bu. Pakaiannya sobek-sobek, penuh dengan 20 tambalan Bu. Pemimpin wanita loh Bu, pemimpin wanita di surga loh, pemimpinnya kita nanti di surga. Putri yang mulia, putri manusia yang mulia, putri Rasulullah yang tercinta, penghulu surganya kita. Tapi pakaiannya dipenuhi dengan 20 tambalan Bu. Lalu bagaimana, pertanyaannya, dengan pakaian kita? Bagaimana dengan pakaian kita? Yang kadang penuh banget lemari kita dengan pakaian-pakaian kita. Kadang kita ngaji, kita salah niat, kita bermewah-mewahan dengan pakaian kita. Ya. Kita ingin dilihat, kita bertabarut. Lalu bagaimana dengan pakaiannya Fatimah? Jangan sampai kita nanti gak mendapatkan syafaatnya Fatimah. Saking Fatimah, Sayyidah Fatimah menjaga auratnya Bu. Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Asma, sedih, curhat istilahnya, bingung, takut, bagaimana nanti dengan kematianku ya. Di saat aku mati nanti, aku gak kepingin jasadku ini dilihat. Sekalipun sudah dikain kafanin, aku gak mau orang melihat postur tubuhku. Oh ternyata Fatimah pendek ya, oh ternyata Fatimah gemuk ya, oh Fatimah ternyata tinggi ya, panjang ya. Aku gak mau orang menerka-nerka tubuhku, melihat tubuhku walaupun sudah dikain kafanin. Saking menjaga auratnya. Maka Asma menyarankan baik, kalau begitu nanti pakai keranda saja. Nah, keranda kan, nanti kita bikin keranda supaya tubuhmu tidak terlihat. Lalu Fatimah mengatakan, nanti seandainya saat aku wafat, saat aku mati, kuburkan aku di malam hari, supaya tidak ada orang satupun yang melihatku. Saking dia menjaga auratnya. Bahkan Bu, saking dia menjaga auratnya di dunia, Allah pun jaga auratnya, Allah pun muliakan. Nanti saat melewati Sirat, ibu-ibu, saat Fatimah melewati Sirat, Allah katakan, wahai kalian semuanya, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Rasulullah akan melewati Sirat. Maka tundukkan kepala kalian semuanya. Gak ada yang boleh melihat satupun. Ya, ini saking beliau menjaga auratnya dan Allah muliakan ini. Maka kembalikan kepada kita bagaimana pakaian kita. Maka hadirnya di majelis harus kita luruskan niat kita. Satu, harus membawa perubahan diri kita. Bicara kita berubah, pakaian kita berubah, ya, menjadikan pakaian kita ini sebaik-baik pakaian takwa kita kepada Allah, menjadikan sebaik-baik pakaian malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan malu kepada Sayyidah Fatimah, pemimpin wanita kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, kenapa kita harus beramal soleh itu dengan sabar? Ya. Karena itu tadi, kita nggak bisa menjaga keistiqomahan kita, maka dibutuhkan kesabaran. Saat kita melakukan ibadah, walaupun ibadah itu misalkan nih tahajud, kan kalau kita tahajud ini susah-susah gampang ya Bu ya. Tetapi orang yang menjadikan tahajud itu wirid hariannya, menjadikan tahajud wirid malamnya, ya, ibadah malamnya, Masya Allah Bu. Saat itu orang yang lagi enak-enaknya tidur, ibu terbangun dengan tahajud, maka disitulah langit ini Bu, malaikat itu melihat rumah kita, rumah orang yang sedang bangun malam mendirikan tahajud dengan istiqomah, maka rumahnya terlihat cahaya sampai ke langit. Malaikat bertanya, itu rumah siapa? Cahayanya menembus sampai di sini, sampai di langit. Lalu malaikat mengatakan, itu cahaya rumah tersebut karena orangnya istiqomah dalam tahajudnya. Setiap malam dia bangun tahajud. Tiba-tiba rumah itu tidak bercahaya lagi Bu, tidak terlihat cahayanya di langit. Dan malaikat mengatakan, orang itu sedang tidak tahajud, sedang tidak menjalankan tahajud, sedang tidak beramal soleh. Maka memang butuh kesabaran saat kita beramal soleh. Minta sama Allah, doa sama Allah supaya Allah istiqomahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Allah condongkan hati kita pada kesesatan saat kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan kesabaran minta pertolongan kepada Allah, ya Allah tolong kita. Jadi kuncinya harus sabar supaya kita bisa menikmati prosesnya istiqomah. Insya Allah. Baik ibu-ibu, karena dari belakang sudah didadah-dadahin, waktunya sudah habis. Maka ya, jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Tapi ingat ibu-ibu, sabar gak ada batasnya ya. Kan sabar itu ada batasnya Umi. Ya, bukan, sabar gak ada batasnya Bu. Kalau sabar pahalanya cuma payung cantik, saya juga gak mau sabar. Tapi sabar itu pahalanya banyak ya, sabar pahalanya banyak. Nanti deh saya jawab kalau ada pertanyaannya. Karena sudah 1 menit Bu, udah habis waktunya, saya udah digini-giniin. Baik, ini saja bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita lihat waktunya ya. Masih 15 menit, kita buka 3 pertanyaan ya. Baik, ini saja dari saya. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Masya Allah ibu-ibu, gimana? Jadi semangat beramal soleh ya? Mungkin bersemangatnya nanti pulang-pulang dari sini tabungan amal solehnya jadi naik ya Bu ya. Di sini ibu-ibu masih ada waktu 15 menit. Ada yang mau bertanya Ibu? Oh iya, silahkan. Ini untuk mikrofonnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kali ini tertatap muka dengan aktivis karena selama ini cuma mengikuti IG-nya aja. Dan walaupun terlambat, saya juga mengucapkan semoga Ustaz Uci husnul khotimah dan kita seusia sebenarnya 46, dan semoga kita dimampukan untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan mohon doanya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, bagaimana kiat-kiat kita menjadi single parent untuk membimbing anak-anak kita itu benar-benar taat kepada Allah, terlebih dengan wanita-wanita yang memang baru hijrah seperti saya dan ibu juga mungkin juga baru hijrah, saya juga baru kurun waktu sekitar 4 tahun saya juga hijrah. Jadi tentu dengan minimnya ilmu banyak sekali kendala-kendala untuk
membimbing anak-anak kita, terutama tatkala memang berawal tidak dalam keluarga yang memang Islami, dari keluarga yang awam. Tentu seorang ibu itu mengalami kendala yang luar biasa di situ. Dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan, bagaimana kita menjadi wanita yang tegar untuk menghadapi semuanya, karena tidak semua anak-anak itu mampu kita arahkan ke hal-hal yang urusannya agamanya lebih, untuk sholatnya lebih taat, untuk diajak ngaji juga bisa seperti itu. Itu kiat-kiat apa yang memang harus kita lakukan. Dan semoga single parent yang ada di sini menjadi single parent yang kuat dan istiqomah, karena istiqomah juga sulit sekali rasanya gitu ya, ada kala-kalanya kita futur gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bagaimana tipsnya menjadi orang tua tunggal? Memang kita tidak bisa pungkiri, untuk mendidik anak-anak itu harus ada peran kedua orang tua, ayah dan ibunya ini. Ya. Tetapi bagaimana jikalau kita diposisikan menjadi orang tua tunggal, menjadi ayah dan ibu untuk anak kita? Berat, gak mudah memang. Tetapi kita minta terus dibimbing sama Allah. Manusia ini gak punya daya upaya apapun, Bu. Ya, gak punya kekuatan apapun. Tetapi kita punya Allah yang Maha memberikan kekuatan. Kita pengen mencetak anak-anak generasi Qur'ani. Kita pengen punya anak yang soleh-solehah. Tapi apakah diri kita sudah memantaskan menjadi ibu yang soleh dan solehah? Kita pengen punya anak yang kuat mentalnya. Tapi apakah kita sebagai ibu kuat mental kita? Karena gak adil banget saat kita terbebani dengan diri kita yang single parent, ya, dengan segala masalah-masalahnya, lalu kita libatkan anak-anak, itu gak adil. Maka solusinya ya kita libatkan Allah. Kita libatkan Allah. Terus kita doa. Kita punya anak, apalagi anak yang sudah besar-besar, sudah akil balik, sudah remaja, sudah punya dunianya sendiri. Ya, bahkan kita nggak bisa mendidik anak-anak kita dengan caranya kita itu nggak bisa. Dengan dunianya kita, zamannya kita nggak bisa. Rasul saja katakan, didik anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Karena zaman kita sama zaman anak-anak beda, Bu. Betul nggak? Zaman kita dulu umur 7 tahun boro-boro kita pegang handphone. Sekarang zaman sekarang anak 7 tahun udah pegang handphone, Bu. Kadang ibunya yang kasih handphone, biarin deh, yang penting dia tenang. Yang penting dia diem. Nah, betul nggak, Bu? Emak-emak zaman now sekarang begitu, dikasih handphone, padahal itu bukan pendidikan. Karena dengan handphone dia bisa mencontoh apa yang dia lihat saat itu. Dengan handphone dia bisa mengakses apapun informasinya. Kita semua ini sedang di-brainwash, dicuci otak kita dengan sosial media, dengan informasi-informasi yang negatif, dan gitu. Semua ada di mana? Di handphone. TV sekarang gak laku, Bu, jangan ditonton. Kecuali yang hobi nonton sinetron, kan gitu. Ya. Semua pindah ke handphone TV-nya. 24 jam orang bisa mantengin handphone. 24 jam orang nggak bisa mantengin TV, betul nggak? 24 jam handphone itu ada di tangan. Ini. Lalu bagaimana cara mendidiknya, Bu? Kalau anak kita lagi punya mainan, jangan dirampas mainannya. Pasti marah. Pasti nangis. Biarkan dia dengan mainannya. Kalau bosan juga ditaruh. Betul, Bu? Berarti intinya kita sebagai seorang ibu ya, mengerti, tahu bagaimana zaman sekarang itu tahu. Berarti perlakukan anak kita ya, seperti dia memperlakukan mainannya. Dia lagi senang dengan mainannya, ya udah, gak usah diganggu. Gitu. Jadi sahabat dia. Jadi sahabat dia. Diajak ngobrol. Ditanya, nak, kamu lagi suka apa sih sekarang? Kamu kalau lagi di
di luar nih, kalau lagi bunda gak sama kamu nih, kamu tuh ngapain aja sih? Ya. Sama teman-teman, ngobrol, komunikasi sama anak-anak. Terus ditanya, nak jangan lupa sholat ya, ajak komunikasi, setidaknya kita ingetin sholat aja. Mau kita dibilang, nyokap gue bawel banget deh. Anak sekarang kan gitu, ingetin sholat aja. Tapi saat kita ingatkan dia dengan sesuatu yang baik, itu pasti akan tertanam, Bu. Akan tertanam dalam dirinya. Kita aja deh, kita diingetin sama orang tua kita, ya, sekalipun kadang, aduh, ini mama bawel banget gitu. Tapi pasti nyantol dalam pikiran kita, ya. Bahkan saat orang tua kita nggak ada, itu terkesan banget. Ya Allah, mamaku tuh selalu ngasih nasihat aku begini. Berarti kan saat dulu kita dinasehati, nyantol dalam pikiran kita. Buktinya kita ingat. Begitu juga saat anak kita nasehati, ya. Kita nggak bisa paksakan, kamu harus begini ya. Nggak bisa, Bu. Tapi dengan hal-hal yang yang masuk dalam otaknya dengan logika. Misalkan saya selalu walaupun kami berdua, saya dengan almarhum, basicnya mungkin kalau beliau pendakwah, kalau saya baru-baru aja kan gitu. Karena qadarullah, Allah yang memberikan jalan seperti ini. Bukan cita-cita saya, berat, Bu. Jadi pendakwah banyak tuntutannya. Saya ngomong tentang sabar, saya nggak sabar, saya nanti yang dituntut sama Allah. Saya ngajak orang suruh tahajud, sayanya bablas mulu, saya yang dituntut sama Allah, kan gitu. Berat, ya. Ini semua jalannya Allah. Tetapi kami berdua tidak pernah memaksakan anak-anak kami untuk menjadi seorang pendakwah. Kami hanya kepengen anak-anak kami jauh lebih baik dari orang tuanya. Itu aja. Dari urusan sholat. Yang terpenting bagaimana anak masih mengerjakan apa perintah Allah. Sholat dimanapun. Dan saat kita menyuruh anak kita sholat, ngingetin, jangan sampai kita nakut-nakutin, Bu. Maksudnya ngingetin, mengajak, tapi bukan nakut-nakutin. Yang akhirnya anak-anak kita tuh bosen gitu, ya selalu ditakut-takutin. Tetapi dengan mengingatkan, nah sholat ya, tapi sholatnya jangan karena Umi. Kalau kamu sholatnya karena Umi, di rumah kamu sholat, nanti di luar nggak ada Umi ini yang lihat, nanti kamu nggak sholat, kan gitu. Sholatnya cuma di rumah doang karena ada Umi, tapi sholat karena ada Allah. Nah. Jadi kamu mau nggak sholat di luar, silahkan, ya. Asal Allah nggak tahu, kan gitu. Bingung nggak Bu anak kita, Bu? Asal Allah nggak tahu, iya. Kamu di rumah sholat karena ada Umi pasti tahu, Umi lihat. Di luar kamu nggak sholat, silakan, asal Allah nggak lihat. Anak kita akan jawab, ya nggak mungkin, Om, kan Allah maha melihat. Ya udah, berarti jawabannya kamu harus sholat dimanapun kamu berada, karena Allah pasti lihat kamu. Ya, kamu mau bohong silahkan, ya. Asal Allah nggak dengar. Jangan asal Umi nggak dengar. Di rumah Umi nggak dengar kamu mau bohong, tapi di luar kamu mau bohong, silahkan, asal Allah nggak dengar. Bingung anak kita. Ya nggak mungkin kan, Allah maha mendengar, berarti nggak boleh bohong, kan gitu. Hal-hal begini terapkan ke anak-anak akidah, tauhidnya anak-anak kita. Kita pengen punya anak yang kuat, kitanya harus kuat. Dengan permasalahan, dengan ujian-ujian, jangan libatkan anak itu aja. Karena anak akan, mentalnya akan terbebani dengan masalah-masalah kita, biarkan. Ya. Dia berkembang dengan masanya. Makanya saya bersama almarhum selalu ngingetin mereka. Yang penting kamu sholat, jangan ditinggalin. Baca Quran, pokoknya cinta sama Quran. Jangan tinggalin sholat. Kamu mau jadi penyanyi yang soleh, yang gak ninggalin sholat. Kamu mau jadi dokter yang soleh, yang gak ninggalin sholat. Kamu mau jadi pemain sinetron yang soleh, yang gak ninggalin sholat di waktu kerja. Itu, Bu. Kalau dipilih jadi ustaz, Allah yang pilih, kan gitu. Ya. Mau jadi pendakwah, Allah yang menentukan, kan gitu. Tetapi selebihnya itu kamu punya cita-cita apa? Jadikan cita-citamu itu kesolehanmu. Mau jadi dokter yang soleh, yang gak ninggalin sholat, kan gitu. Maka Allah akan mudahkan pekerjaanmu menjadi
ilmunya manfaat. Jadi itu, ajak, jadikan anak itu teman kita. Jangan bebani anak-anak. Terus ya kita sadar di luar kita nggak bisa kontrol anak kita. Tetapi tetap kita punya senjata. Seorang ibu senjatanya doa. Senjatanya seorang ibu nangis sama doa, udah itu doang. Karena kita udah nggak bisa apa-apa kalau anak kita sudah di luar. Nggak mungkin kita 24 jam intilin anak kita, apalagi udah pada ABG. Nggak mau kok. Ya, nggak mau. Ini apa sih mama, dia udah kayak satpam. Nggak mau, anak kita udah punya dunia sendiri. Kecuali yang masih kecil-kecil, masih kita bimbing, masih kita bisa kita arahkan. Dan kalau urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan. Urusan agama, urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan. Nih, ibu punya anak perempuan, anak laki-laki usianya masih 6 tahun, 7 tahun. Ya, biasakan dia bangun sholat subuh, kita bangunin. Ya. Anak usia 6 tahun bangunin, kalau kita lagi sholat subuh bangunin. Dek, yuk bangun dulu yuk, sholat subuh yuk. Jangan, kasihan Umi kan belum akil balik, masih tidur. Bu, lebih kasihan mana? Anak kita sudah akil balik, susah sholat subuhnya. Susah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena dikasihani sama ibunya waktu kecil, gak dibiasain bangun sholat subuh. Sama yang laki-laki tugas bapaknya, dia mau berangkat ke masjid sholat subuh, bangunin anaknya. Walaupun belum akil balik, bangunin. Dek, ayo ikut ayah yuk ke masjid sholat subuh dulu. Nanti habis subuh mau bobo lagi boleh. Dibiasain. Jangan kasihan masih bayi, masih kecil baru akil balik suruh sholat subuh. Gak ada tanggung jawab dia sholat, udah. Lebih kasihan mana nanti dia udah akil balik susah bangun sholat subuh, kesiangan terus. Lebih kasihan. Ya. Jadi untuk urusan agama jangan pakai kalimat kasihan. Urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan, tegas. Ya. Dan jangan takut-takutin anak-anak. Urusan ujian-ujiannya, ya alhamdulillah kalau saya Bu, anak-anak saya mendapatkan hikmah tersendiri dari dibalik ujian. Bukan saya yang ngajarin, tapi justru saya belajar dari anak-anak saya. Ya. Mereka adalah guru saya. Anak-anak saya guru saya. Yang ngajarin saya kuat ya anak-anak. Ya. Makanya kalau kita pengen punya anak kuat ya kitanya harus kuat. Kitanya jangan gampang nangis depan anak-anak. Kan gitu. Kitanya kuat. Saya justru belajar banyak dari anak-anak saya. Dari kedewasaannya berpikir. Ya. Setelah apa? Setelah dia melihat ujian, maka ujian itu membawa hikmah. Ya. Yang dulunya mungkin manja, jadi anak yang manja, sama bapaknya apapun kalau minta dituruti. Waktu masih kecil sama almarhum minta ini dituruti, minta ini dituruti. Sampai akhirnya begitu meninggal, semua berubah Bu, gak ada yang ngajarin. Ujian yang ngajarin dia. Saat kehilangan ayahnya, saat kehilangan kakeknya, lalu saat kehilangan rumah beserta isi-isinya, saat kebakaran pun anak saya berada di dalam rumah itu, melihat sendiri. Jadi dengan mata kepala dia melihat bagaimana ujian itu nyata di depan matanya. Saat kehilangan ayahnya dia masih kecil-kecil, saat kehilangan kakeknya ayah saya dia masih kecil-kecil juga. Berurutan gak lama, lalu gak lama rumahnya terbakar, rumah tempat dia beribadah, rumah tempat dia tinggal, tempat dia beristirahat, bercengkrama, main, hilang semuanya. Tapi disitulah justru merubah dia. Jadi anak yang gampang nanya tentang Allah, gampang nanya, kayak contohnya misalkan mau beli sepatu, ya dulu kan zamannya masih ada ayahnya, kalau mau beli sepatu beli aja, gak diturutin, nangis kan, itu namanya anak-anak. Ya, apapun diturutin. Tetapi begitu dengan ujian-ujian yang merubah dia, ujian yang merubah dia, bukan saya yang merubah dia, Allah yang merubah. Ya, dengan ujian-ujian itu, maka saat mau beli sesuatu pasti nanya, Umi punya uang nggak? Boleh nggak? Ada pertanyaan itu. Boleh nggak beli sepatu? Punya uang nggak? Atau makanan di meja makan, kalau saya pulang dari ceramah kan suka dibawain berkat tuh sama ibu-ibu. Ya, suka dibawain makanan, ntar pulang saya taruh di meja. Mau di meja aja nanya, Umi ini punya siapa? Boleh dimakan nggak? Jadi ujian yang berubah.
Allah yang berubah. Dengan apa? Kekuatan doa kita. Kita wanita, kita seorang ibu, senjata kita cuma doa dan air mata. Itu senjata kita. Kita nggak kuat. Apalagi single parent. Ujiannya, fitnahnya luar biasa. Ya, belum omongan orang, belum keburukaannya orang, kan gitu. Tapi kita punya senjata doa, punya senjata air mata yang kita tumpahkan ke Allah, kan gitu. Libatkan Allah. Ini, maka anak-anak dia akan memahami sendiri. Jangan paksakan anak-anak. Jangan dengan keegoisan kita, rasa ketakutannya kita. Ya, dengan ketakutan kita nanti anak-anak kita begini, di luar begini. Udah, kita punya senjata, ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menjaga anak-anak saya, ya Allah. Mata ini gak bisa 24 jam jaga anak-anak saya. Dengan penjagaanmu, ya Allah, jaga anak-anakku, ya Allah. Itu aja. Doa orang tua itu Masya Allah. Doa ibu yang solehah, satu doa ibu yang solehah, ya, sebanding dengan doanya 70 wali. Doa satu ibu yang solehah, ya, sebanding dengan doanya 70 wali. Maka senjata kita itu. Kita nggak kuat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha menguatkan. Ya, kita punya anak karakternya beda-beda, udah Bu, nggak bisa kita samain. Kita harus adil sama anak-anak kita dengan karakternya mereka. Jangan kita ketakutan, ya Allah nanti anak saya begini-begini. Udah, baik sangka. Kita kasih amanah ke anak-anak kita. Nak, Umi percaya sama kamu. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan baik buruknya. Kalau baik bisa selamatin orang tuamu kalau kamu sayang sama orang tuamu. Yang buruk bisa membawamu kepada ketidakselamatan. Udah gitu aja Bu, anak-anak kita pasti tahu kalau dia sayang sama orang tuanya. Gak mungkin anak kita gak sayang sama kita. Kan itu, lalu serahkan doa. Lebih banyak doa buat anak-anak. Doain setiap hari, doa yang baik-baik. Kemudian ya, Imam Syafi'i ada doa dari seorang ibu. Ya, Syekh Imam Sudais, ya, Imam Masjidil Haram, doa dari ibunya. Doain anak kita, ya, insya Allah. Masya Allah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu ya. Ini waktunya juga sudah mau maghrib seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita cukupkan sampai di sini, nggak cukup. Masya Allah gitu. Yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, saya ingin ibu-ibu memberikan sore hari ini ya harta terbaiknya. Nanti dari sedekah ini, ya, dari dompetnya ibu-ibu hari ini yang dibawa, ya. Kalau ada abu-abu, yang abu-abu disimpan Bu, ya. Yang warnanya abu-abu simpan. Nah, yang merah, yang biru ditongolin, diambil. Ya, sedekah ini insya Allah sebagian kita berikan nanti untuk saudara-saudara kita, ya, yang di Turki, saudara Muslim kita. Turki itu masyarakat di sana yang paling peduli, ya, dengan saudara-saudara kita di Palestina. Itu Turki. Presidennya peduli, orang-orangnya peduli dengan saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Ya, dan sebagian nanti buat keperluan anak yatim, sarana prasarana dakwah, guru-guru ngaji. Bu, banyak sekali guru-guru ngaji ya yang nggak dibayar Bu, banyak banget ya. Yang ikhlas sih ikhlas Bu, tapi kitanya yang punya anak tahu diri dikit apa ya kan gitu. Yang mentang-mentang ustazahnya ikhlas ya ngajarin anak kita ya, tapi kitanya juga tahu diri. Nah, makanya dari uang ini kita manfaatkan prasarananya ke mereka. Yuk, sambil sholawat tibil qulub, sholawat syifa. Semoga dengan sedekah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sakit asbab sedekah, asbab sholawat, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang asbab sholawat, asbab sedekah, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang belum punya keturunan asbab sedekah, asbab sholawat, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Ya, yang belum pergi haji, pergi umroh, asbab sedekah, asbab sholawat, Allah mudahkan, Allah pilih nanti menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Yuk, sambil kita sholawat tibil qulub ya Bu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
Manusia kita khususnya gak ada yang gak diuji, Bu. Ya, gak ada yang gak diuji. Dan saya yakin semua yang ada di sini ibu-ibu semuanya dapat ujian masing-masing. Betul kan, Bu? Dalam kehidupan. Ya, karena kita hidup di dunia memang untuk diuji. Lihat di surat Al-Mulk ayat 2. Apa di situ bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu, Bu. Karena setelah kematian bakalan ada kehidupan. Bukan berarti kita mati selesai hidup kita, enggak. Justru kehidupan itulah dimulai setelah kematian. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup hanya untuk diuji. Ya, hanya untuk diuji. Ingat, hanya untuk diuji. Ya, berarti jelas ujian itu. Hidup di dunia pasti diuji. Tetapi Allah katakan dari ujian itu, siapapun yang diuji, Allah cuma ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa dari hamba-hambaku ini yang paling baik amalannya? Yang paling baik amalannya. Berarti ujian dalam kehidupan kita harus membawa amal yang baik buat kita. Kalau enggak, sayang, Bu, cuma dapat capeknya doang. Diuji capek enggak, Bu? Diuji capek enggak? Capek. Capek pikiran, capek hati, terguncang jiwa kita. Tapi kalau kita enggak mendapatkan dari ujian itu, tidak membuahkan amal soleh, rugi. Capek. Karena pasti Allah itu uji. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 155. Kalau kita nggak yakin bahwa semua orang bakalan diuji, lihat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Kata Allah, dan pasti aku, kata Allah, mengujimu dengan sedikit ketakutan. Kita dikasih rasa takut, kehilangan makhluk kita takut. Ya Allah, nanti saya cari nafkahnya gimana? Ngegedein anak-anak gimana? Ngedidik anak-anak gimana? Kata Allah, sedikit ketakutan, Bu. Dikasih sedikit ketakutan. Kenapa cuma sedikit? Karena kita punya Allah. Gak usah takut, hambaku, ada aku. Kalau kita yakin ada Allah. Ya, sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan. Ya, karena dunia tempat kita kehilangan. Dunia tempat kita perpisahan, berpisah. Mau suami duluan, istri belakangan, atau anak duluan, semua bakalan mati. Giliran perpisahan di dunia wajar.
semua bakalan berpisah dengan caranya yang Allah sudah tetapkan. Ya. Sedikit ketakutan, kehilangan, kelaparan, ya. Kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa. Hari ini, kemarin, saudara-saudara kita di Turki lihat, kehilangan rumah mereka, kelaparan, jiwanya terguncang, takut, ini semua. Surat Al-Baqarah 155. Tetapi Allah katakan, Allah kasih ingat di ayat terakhirnya di surat Al-Baqarah itu 155. Apa di situ bunyinya? Wabasyiri sobirin. Wabasyiri sobirin hambaku, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kita sabar atau enggak? Kita termasuk golongan yang sabar atau enggak? Kenapa kabar gembira? Wabasyiri sobirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa kabar gembira? Karena Allah akan kasih hadiah di balik kesabaran kita. Allah gak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Kita diuji karena Allah tahu kita mampu menyelesaikan ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah tahu. Maka Allah kasih di situ wabasyiri sobirin. Sampaikan kabar gembira ini buat orang-orang yang sabar. Jawabannya cuma satu, disuruh sabar dulu. Bakal ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang diberikan ujian. Yang di surat Al-Baqarah 157. Yang dikasih ujian, sungguh di situ Allah kasih rahmat. Allah ampuni dosanya. Allah kasih petunjuk yang baik pasti. Ini. Tapi kita harus sabar dulu, ya. Ini kabar gembiranya. Jadi dari ujian, ingat Allah pengen dari ujian itu kita beramal, menghasilkan amal ketaatan kepada Allah. Kalau enggak, capek doang saya. Insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya ada satu buku yang mau saya bagikan, tapi ini enggak banyak saya bawa bukunya. Ya, jadi saya mau mengajak ibu-ibu berdonasi. Saya sedang membebaskan tanah buat dibangun rumah tahfiz, tapi rumah tahfiznya ini khusus untuk anak yatim. Dan ibunya yatim, ibunya si anak tinggal di situ. Ya. Ini beliau dulu pernah ngomong begini, almarhum, Mi, nanti kita bikin rumah yatim yuk, rumah tahfiz, tapi ibunya juga tinggal di situ. Saya bilang, tanya, kok ibunya tinggal di situ? Apa nanti gak ngeganggu anaknya? Anak jadi panjang enggak? Nanti dipisah. Kenapa ibunya tinggal di situ? Kenapa kita fasilitasi? Karena seorang istri yang ditinggal suaminya pasti berat segala sesuatunya. Berat mikirin bagaimana dia nyekolahin anaknya. Ini yang dulu saya pikirin, Bu. Rasa takut yang berlebihan. Kayak gak punya Allah. Takut gak bisa nyekolahin anak. Takut gak bisa kuliahin anak kan gitu. Ya, ini takut gak bisa didik anak. Maka tinggal di situ ibunya kita fasilitasi, ya. Ibunya mungkin dia nggak punya rumah, bingung nanti bayar kontrakannya gimana. Ibunya tinggal di situ, kita pekerjakan, kita gaji. Dia jadi tukang masak, atau tukang cuci bajunya, atau tukang bersih-bersih. Tapi syaratnya si ibu mau belajar Quran. Kenapa? Karena ini yang dibutuhin suaminya. Bacaan Quran dari seorang istri, yang untuk penerang kubur suaminya, bacaan Quran dari seorang anak untuk penerang kubur ayahnya. Maka saya ingin bikin ini, Bu. Bahkan saat itu beliau bilang, karena anakmu sebentar lagi bagian dari mereka. Saya nggak paham maksudnya. Anakmu sebentar lagi bagian dari mereka. Setelah ngomong itu, malamnya Allah ambil beliau. Baru saya paham, oh ini yang dimaksud. Maksudnya anakku bagian dari mereka, sekarang anak saya yatim kan gitu. Ya. Maka di situ saya kepengen anak saya pun peduli dengan saudara-saudara yatimnya. Maka saya berkeinginan membuat rumah tahfiz tapi khusus yatim dan ibunya tinggal di situ. Maka saya gak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan ini, Bu. Kadang saya minta bantuan anak-anak saya. Nah, kalau kamu punya kerjaan sisihin honornya, ya alhamdulillah mereka sisihin. Nitip sedikit, berarti kumpulin beli tanahnya. Kan gitu, ada sebidang tanah, tapi saya pengen belinya separuh aja. Kalau full 2000 meter kayaknya gak sanggup, belinya gede banget. Ya, belum lagi membangunnya. Udah deh, kita ambil separuhnya aja. Jadi saya kepengen ajak ibu-ibu, tanahnya di sana 1 meter 2 juta. Ibu mau berdonasi 1 meter boleh. Nanti
Nanti kita bagikan buku ini. Ini wirid harian Khulasoh yang semua zikirnya, amalannya, sanadnya sudah sampai ke Rasulullah dari Imam Besar Habib Umar bin Hafiz dari Kota Karim. Ya. Yang mau 1/2 meter boleh, mau transfer hari ini boleh, mau transfernya besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh. Yang terpenting kita punya komitmen, kita mau berinvestasi akhirat dengan Allah untuk peduli dengan anak yatim. Yuk, yang mau, ibu boleh angkat tangan, maju ke depan ke sini, saya bagi buku ini. Silahkan yang mau, boleh angkat tangan, silahkan maju ke depan, nanti foto dengan saya dan saya bagi buku ini. Silahkan. Baik, ibu, silahkan satu, masya Allah. Ada lagi ibu? Masya Allah. Satu orang. Baik ibu. Bismillah, ibu siapa yang mau berdonasi silahkan bisa maju ke depan. Ya insya Allah berkesempatan ya mendapatkan buku dan bisa mendokumentasikan bersama ilmu yang dimiliki.